Saudara, kita akan masuk di episode 294. Oke, dari seorang perempuan. Ya. Salam Pak Eras. Pak Eras sering bilang menikah itu tidak mutlak, apalagi kalau bukan panggilannya menikah. Pak, bagaimana kalau hidup orang tersebut boleh dikatakan kekurangan secara materi? Istilahnya tidak ada masa depan, artinya kalau tua nanti gimana hidupnya, makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan tempat tinggal, tanda tanya. Sedangkan pemasukan orang tersebut tidak tetap dan sering tidak mencukupi untuk biaya maintenance gereja. Sering tidak mencukupi untuk biaya maintenance gereja, apalagi untuk biaya hari-hari. Oh iya, beliau berprofesi sebagai full single, tunggal, hamba Tuhan di gereja, ya, di gereja kecil pinggiran kota. Tapi sebelum pandemi beliau sering ikut seminar Pak Eras setiap Sabtu, yang mana jemaat beliau orang dewasanya hanya segelintir saja, dan bahkan sejak pandemi 2019 sudah tidak ada lagi yang datang. Jadi tidak ada lagi ibadah umum. Saya seorang perempuan ingin tentang teman. Ini temannya perempuan atau laki nih, nak? Hamba Tuhan, ya. Sebagai full single, tunggal hamba Tuhan. Beliau pernah bilang kurang lebih seperti ini. Enggak apa-apa kalau tidak menikah asal punya warisan uang untuk hari tua atau ada jaminan hari tuanya. Sebelum pandemi 2019 saya mampir tiap bulan kirim uang untuk beliau walau nilainya sedikit. Tapi sejak 2019 keluarga besar saya yang kena dampak akibat dari pandemi, jadi saya dahulukan bantu keluarga besar. Pemasukan saya pun tidak banyak. Ya, tapi sejak pandemi saya lebih memilih membantu keluarga besar saya daripada beliau. Beberapa bulan sekali sejak pandemi saya masih tetap kirim untuk beliau. Sangat jarang memang dibanding sebelum pandemi. Bapak Eras, apa keputusan saya salah, Pak? Karena saya merasa bimbang, susah hati, dalam hati saya benar-benar ingin membantu beliau. Saya kasihan tapi finansial saya pun sangat terbatas. Mohon sarannya Pak Eras, terima kasih. Ini bukan dari GSKI, ya. Saya salut, ya, apresiasi kepada yang menulis ini, memiliki kepedulian terhadap hamba Tuhan, ya. Tapi hamba Tuhan ini berkata, enggak apa-apa tidak menikah asal punya warisan. Pernah bilang, ini enggak benar. Sekarang saya mau tanya, saya pendeta Erastus, jemaat banyak, ya, orang bilang banyak, dapat kolekta juga kalau mau terima, ya. Hidup kita tidak tergantung uang, nggak tergantung. Jebret, ada apa, uang tuh nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Satu. Yang kedua, kita itu tidak tahu hari esok kita bagaimana. Apalagi soal makan, minum. Justru kita belajar untuk mempercayai Allah yang sangat berkuasa. Jadi jangan menikah pun karena mau mendapat jaminan. Jangan-jangan menikah pasangannya merongrong. Kayaknya ini hamba Tuhan perempuan deh. Ya. Kalau dia laki-laki punya istri perempuan, punya anak malah merongrong, memang nggak bisa hidup, orang sendiri aja susah. Kalau ini hamba Tuhan laki-laki, ya. Kalau tidak menikah kan lebih bebas. Yang kedua, kalau ini hamba Tuhan perempuan misalnya. Dia dengan laki-laki. Laki-laki malah merongrong gimana? Belum kalau kelakuannya tidak baik. Saya harus mengatakan kalimat, enggak apa-apa kalau tidak menikah asal punya warisan uang untuk hari tua. Ini tidak menghormati Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Loh, Alkitab berkata sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu kok. Hari esok ada kesusahannya sendiri, kan firman Tuhan. Saya tidak yakin hamba Tuhan ini berkualitas baik, tetapi harus dibelas kasihani. Ya, saya berterima kasih kepada Anda, ikut berterima kasih, ya.
Anda memberikan bantuan kepada hamba Tuhan ini tiap bulan walaupun jumlahnya tidak banyak, ya. Lalu apakah Anda salah sekarang tidak membantu? Ya, saya tidak tahu uang Anda ada enggak. Kalau Anda tidak punya uang sama sekali, lalu mesti anak beli kuota untuk online sekolah, lalu demi hamba Tuhan ini lalu Anda kirim, anak nggak bisa sekolah, kan salah. Tapi kalau Anda masih bisa menyisihkan mau sedikit berapapun, kirimkan, ya, kirimkan. Sebenarnya kami ini ya, GSKI Rehoboth Arta Gading ini peduli dengan hamba Tuhan seperti ini. Makanya pada waktu pandemi kita membantu 1.800 pendeta. Jadi angka 500, 1 juta, ada yang sampai 2 juta, 1,5 juta. Tapi paling banyak 500.000, 5 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Setelah itu masih ada sebagian yang diperpanjang sampai Desember. Malah mungkin masih ada sekarang ini yang sudah dalam kondisi yang sulit. Ya, bukan saya mau menunjukkan saya berjasa. Nah, itu juga bukan uang saya, uangnya jemaat yang dikirim ke kami, lalu kami kirim lagi. Nah, saya sendiri juga harus memberikan persembahan. Kebetulan kalau ada pemasukan dari sumber lain. Jadi kalau bisa bantulah, ya, bantulah. Dan saya harap kalau ada masalah-masalah yang mesti harus ditopang, ya, berbagilah beban untuk kami. Siapa tahu kita bisa membagi apa yang kami miliki untuk membantu Tuhan yang kekurangan, ya. Oke. Nah, kalau membantu orang itu kadang-kadang kita harus memberi limit waktu. 6 bulan ya Pak, setahun ya Pak, setelah itu coba yuk mandiri. Loh, hamba Tuhan ini gereja karismatik ya, artinya gereja dan Pentakosta. Loh, sambil melayani dagang sayur kayak, tanam sayur kayak, begitu bisa. Seperti satu kali saya di Kalimantan, hamba Tuhan itu tambal ban, lalu jualan es. Salut saya. Dari gereja ini, dari gereja Pentakosta karismatik juga, Pentakosta juga. Ini warrior ini, pejuang ini. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Jangan takut dari esok, ya. You jangan khawatirkan dia. You suruh dia kawin malah nanti bermasalah, ya. Jangan. Biar Tuhan kehendaknya yang jadi dalam hidupnya. 0821 1317 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta. Terima kasih Pak, pertanyaan saya sebelumnya sudah dijawab. Saya tidak pandai dalam berkata. Suami saya kadang kerja, kadang tidak. Kami masih hidup menumpang di rumah mertua. Dalam rumah mertua saya ada 4 keluarga. Sebelum menikah saya tidak tahu kalau suami saya suka minum alkohol. Bahkan dia sering ikut saya ke gereja. Setelah menikah. Saya baru tahu dia suka minum alkohol. Dan tidak pernah ke gereja. Saya sangat kecewa dan sakit hati. Tapi saya tidak bisa berbuat apa. Makanya orang pacaran itu penting untuk mengenali. Pak, perlu nggak sih pacaran? Perlu, tapi pacaran itu bukan kenalan fisik, kenalan kehidupan, watak, karakter, ya. Jangan seperti membeli kucing di dalam karung. Sekarang nggak ada karung, di dalam karton, ya. Apa ini kucing? Ternyata bukan kucing, ular, ya. Saya bekerja di rumah orang sebagai pembantu, Pak. Tuh, kasihan kan? Dari penghasilan saya yang tidak seberapa, bahkan sering saya beli keperluan saya dan anak saya, Pak. Suami tidak pernah kasih uang, tidak pernah kasih saya uang kalau saya tidak minta, bahkan kalau saya sudah minta masih ditanya macam-macam sampai akar-akarnya. Aduh, akar-akarnya lah, saya sudah jawab baru kasih berapa jumlahnya. Dari jawaban saya, Pak, saya sering dipandang sebelah mata oleh mertua karena saya paling miskin dari 3 menantunya. Saya dan anak saya sering diperlakukan tidak adil, bahkan saya gerasa seperti orang asing, Pak. Saya harus bagaimana, Pak, hadapi semua ini? Ya, hadapi. Ini PR Ibu lama, panjang maksud saya. Ini PR-mu panjang. Ini karena kamu sudah ambil keputusan menikah dengan pria ini. Jalani. Jangan banyak bicara. Saya tidak bisa menasihati banyak-banyak karena saya tidak tahu masalahmu secara lengkap. Ya.
Tapi kamu ikut Truth ID terus. Bisa ikut doa pagi terus. Tuhan akan memberi kamu hikmat dan tuntunan apa yang harus kamu lakukan. Jadi kekasih Tuhan. Jangan berbuat dosa dengan perkataan, ucapan, dan perbuatan. Kamu akan jadi kekasih Tuhan. Kalau kamu jadi kekasih Tuhan, percaya Tuhan akan membela kamu. Ya, jalani saja. Ingat satu kalimat, semua akan berakhir. Semua ada ujungnya. Semua ada akhirnya. Saya tidak tahu berapa anakmu. Ya, kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, orang yang kamu kasih juga dikasihi. Saya tidak nyumpahi ya, suamimu yang model begini, minum alkohol, nggak mau ke gereja, nggak pernah kasih duit ke kamu. Ini orang nggak mencintai kamu dengan baik. Kalau mencintai itu nggak usah diminta juga ngasih. Oh, namanya jadi istri. Loh, ini kejam yang begini. Dia akan menuai apa yang dia tabur. Saya tidak nyumpahi dia akan celaka. Tapi pasti celaka. Karena dia tidak takut Tuhan. Siapapun nggak takut Tuhan celaka. Ini masalahnya. Saya nggak perlu nyumpahin, ya. Jadi kamu takut Tuhan saja, ya. Kamu menjadi kekasih Tuhan. Pokoknya kalau kita jadi kekasih Tuhan, percaya Tuhan bela kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam, diam, dan diam. Ingat itu. Oke, 0823 5176 dan seterusnya. Salam, Pak Eras. Terima kasih jawaban episode 276. Saya wanita usia 41 tahun, anak satu yang bercerai dari suami muslim yang sempat jatuh dan takut beribadah lagi. Oh, dia tidak mau kerja lagi, sempat ini waktu itu ya. Tapi sekarang udah balik ke daerah lagi. Dari Jakarta. Ya nggak mau nikah lagi lah gitu. Karena cuma mau fokus ke Bapak aja, Bapak di surga. Emang iya Pak Eras, masalahku lebih dari yang aku tulis. Dan aku banyak dihajar Tuhan dengan banyak hal. Iya Pak Eras, aku mau setia terus karena dunia ini aku nggak inginin lagi. Woi, mantap. Ya, tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, begitu. Bapak di surga tahu isi hatiku, Pak. Betul. Tapi aku harus kerja keras hidup suci untuk menyenangkan hati Bapak. Sip. Oh ya Pak, saya mau tanya, apakah dosa aku kesel sama diri sendiri? Karena kadang-kadang lagi doa pagi ada pikiran yang lewat. Ada pikiran tentang masalah ini, itu. Tapi ntar hilang lagi. Artinya tidak fokus. Doaku tiap pagi sambil nangis ke Bapak. Kenapa susah banget untuk memiliki pikiran yang suci saat berdoa. Cuma fokus ke Bapak. Kenapa sulit? Bisa. Belajar fokus. Menyembah Tuhan. Ya. Di episode sebelumnya, kamu dengar. Di episode sebelum ini, 27 berapa tadi? 293 saya menjelaskan bagaimana fokus ya. Di episode 293 saya menjelaskan bagaimana fokus itu. Aku selalu minta kepada Bapak untuk tuntun ajari aku untuk hidup suci, berkenan di hadapan Bapak dan bijak mengambil keputusan, tidak melukai hati Bapak dan keluarga. Selamatkan karakterku dan juga aku minta aku mau naik kelas untuk mulai dewasa iman. Kelas rohani ya. Itu yang selalu aku minta. Sambil nangis terus karena kesel kadang-kadang gagal. Padahal aku paksakan diri aku terus. Apakah udah benar doa ini? Takutnya aku salah karena itu yang terus aku minta. Doanya tidak salah tapi kurang praktek. Jadi jangan hanya berdoa, praktek. Saya sudah alami yang kamu alami, nangis terus. Lalu sampai satu titik, saya merasa bahwa saya itu mau mengandalkan permintaan, tapi tidak mengandalkan tekad, dan niat, dan langkah konkret. Tekad, niat, dan langkah konkret. Ini yang kita lakukan, lalu ada kebahagiaan di hati saya. Apa? Suci itu bisa ya. Hidup kudus itu bisa ya. Tergantung kita. Nah, itu jadi kabar baik. Ya, lakukan itu. Ya, Pak Eras gimana nyikapi tiba-tiba minta. Oh ya, Pak Eras gimana nyikapi tiba-tiba minta kue ke anak langsung dimakan atau makan permen? Apakah doanya bisa haleluya terus dimakan? Ini juga saya jawab di 293. Sebenarnya 293, kita itu sebenarnya itu melekat terus dengan Tuhan kok. Baik kau makan atau minum, lakukan untuk kemuliaan Allah.
Sekarang kita mau makan berdoa, tapi bukan untuk kemuliaan Allah, tubuh kita percuma. Mulut ngomongin orang, tangan jahil, mata genit, percuma makan. Lebih baik jangan hidup deh, daripada hidup tidak menyenangkan Tuhan. Baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita berdoa untuk makanan kita, itu karena kita mau hidup, tubuh sehat, kuat, melayani Tuhan. Bukan hanya makan supaya kita sehat, setelah sehat kita suka-suka sendiri. Salah loh. Paham ya? Paham nggak nih? Hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Oke. 0818 0477 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya seorang ibu rumah tangga ibu rumah tangga usia 56 tahun, masih ada suami dan 3 anak dan 1 cucu. Pak Era, saya aktif di komunitas persekutuan Kristen dari denominasi gereja tertentu. Yang saya mau tanyakan, jika saya sharing kesaksian hidup saya, dan saya bilang kalau saya merasa marah, kecewa, sedih dengan masalah yang sedang saya hadapi, kok malah saya dibilang oleh rekan saya di persekutuan tersebut, berarti kamu belum ada Roh Kudus di hatimu. Kalau sudah ada Roh Kudus, pasti bisa menerima keadaan dengan damai. Ya, ini mah pertanyaan jawaban yang salah. Bukan karena nggak ada Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus tapi belum dewasa. Orang dewasa itu tahan banting, tahan anti gores itu, stretching, scratch, anti scratch. Ya, jadi ibu ini sebenarnya belum dewasa, itu saja. Mesti harus belajar dewasa, teduh. Masalah besar apapun mestinya harus diyakini tidak lebih kekuatan kita dan tidak menenggelamkan kita. Jadi kalau kita masih kesel, sedih, marah, kecewa, itu masih egois atau egosentris. Senang tuh kecewa, dinikmati tuh kecewanya. Marah, dinikmati marahnya. Itu belum dewasa. Bukan karena nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus ada, tapi Anda belum dewasa. Yang ngomong ini tadi tuh karena belum punya Roh Kudus. Sorry, dia tidak mengerti kebenaran. Ya, saya bingung Pak, yang saya rasakan saya masih hidup di dunia yang banyak keruwetan. Salahkah saya kalau kadang masih merasa kecewa dan marah dan sedih? Ya, salahkah? Ya mungkin tidak salah kalau Anda dianggap kanak-kanak. Tapi dengan usia 56 tahun mestinya Anda lebih stabil. Jadi salah. Mestinya dengan umur begini jangan gampang kecewa, jangan gampang marah, jangan gampang sedih. Sedih itu jadi berhala. Kalau Tuhan senang, kita ikut senang. Tuhan sedih, kita ikut sedih. Kita seterbebanan dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan. Bukan punya perasaan sendiri lalu hanyut, tenggelam, menggeluti perasaan sendiri. Jadi bukan karena nggak ada Roh Kudus, tapi belum dewasa, belum matang. Ingat loh, ibu sudah tua loh, udah punya cucu. Harus kejar ketinggalan ibu. Ketinggalan, ibu harus kejar. Maka Truth ID, doa pagi bersama saya, ikuti. Ya, nanti ibu akan bertumbuh. Padahal saya juga tetap membawa perkara-perkara saya dalam doa. Ini tadi tuh. Doa itu nggak menyelesaikan masalah kalau kita tidak memiliki langkah konkret. Tuhan, berkati usahaku ya Tuhan, tokoku. Buka jam 12 atau jam 3 sore gimana? Buka jam 8 pagi, tutup jam 9 malam. Tuhan berkati warungku, tapi Anda tidak ikut memeriksa masakan, tidak ikut memeriksa pegawai-pegawai, toiletnya bersih enggak, tamu dilayani dengan santun enggak, apa kabar Bapak, silakan makan. Ayo silakan duduk, Anda mau pesan apa? Jangan kita kasih pembantunya mana bau badan. Lalu Anda berdoa agar diberkati usahanya, ya nggak bisa. Ora et labora itu benar, berdoa dan bekerja. Pak, saya tidak mau hidup dalam kepura-puraan, mohon pencerahannya. Ya itu tadi, ikuti Truth ID terus, dan doa pagi bersama terus. Oke? Ya, itu saja. 0813 1772 dan seterusnya. Pak, saya ibu rumah tangga usia 47 tahun. Saya sudah hampir setahun setengah nih ikut Truth ID. Semoga saya terus semakin diubahkan dan dapat melepaskan semua nafsu kedagingan yang selama ini saya banyak dosa di dalam ikut Yesus. Banyak dosa di dalam ikut Yesus. Hanya singkat Om, yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan
kita meminjam uang secara online? Jawabnya 100% tidak. Tidak. Sudah banyak korban orang utang di online ini. Tidak. Saya nggak mau ngomong panjang-panjang ya, nanti orang yang punya usaha online bisa marah-marah nih. Tapi kalau saya bilang tidak. Jangan hutang berpada dengan apa yang ada saja. Terima kasih Om Meras untuk penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati Om selalu dan keluarga. Saya sebagai gembala sudah berkali-kali menghadapi jemaat yang waduh gara-gara hutang online jadi susah. Ya. Saya sendiri tidak tahu loh online itu berapa bunganya dan lain-lain. Tapi kenyataan yang saya lihat orang-orang yang hutang di online rata-rata saudara sengsara. Jadi saya cuma punya kesimpulan jangan hutang di online maupun di renten atau dimanapun. Ya, jangan hutang. Kalaupun terpaksa coba cerita kepada saudara, kepada teman hutang dengan baik untuk dikembalikan. Ada barang, jual barang saja. Kalau masih punya barang, jual saja. Kalau barang itu nggak dipakai. Nah ini penting saya beritahu kepada saudara. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan disibukkan dengan hal yang tidak perlu. Tapi dalam proses seringkali disibukkan dengan hal semacam itu. Jadi belajar terus. Saya tidak menghakimi kamu ya, tapi ikuti Truth ID dan doa pagi bersama saya. Nanti Tuhan akan memberi pencerahan dan hikmat. Oke. Ini dari luar negeri nih, ya. Ya, dari luar negeri nih. Saya seorang ibu rumah tangga, umur 41 tahun. Om, saya mempunyai seorang adik laki-laki, dia sering sekali berbuat yang tidak baik, yakni suka main perempuan, suka cari dukun, buat yang tidak-tidak. Ini dari luar negeri betul ya? Betul. Dan sering menipu uang orang tua saya. Usaha papaku dikuasainya, kebun papaku habis dijualnya. Hasil penjualannya semua tak sepeser pun dibagikan kepada orang tua saya. Dan yang terakhir dia menyebabkan papaku meninggal dunia. Aku sangat sedih Om ketika mengetahui kematian papaku ada hubungannya dengan adikku. Hatiku hancur, pedih dan sakit. Sehingga pikiranku setiap hari ingin balas dendam. Dan saya juga terus memikirkan cara untuk mencelakai dia. Om, sebenarnya mamaku tahu semua perbuatan jahat adikku. Cuma mamaku tidak berani menegurnya. Papa dan mamaku itu orangnya baik sekali. Orang yang tidak suka mencari masalah dan selalu mengalah. Makanya adikku makin lama makin bejat perbuatannya. Om, saya dan suami adalah Kristen dan papa mama masih sembahyang leluhur. Tapi Om, sejak papaku meninggal, saya mengajarkan mama untuk berdoa kepada Tuhan Yesus dan membaca Alkitab. Dan syukurlah Om, mamaku sekarang rajin berdoa dan baca Alkitab. Om, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi adikku ini? Apakah saya harus menegurnya dan memberi dia pelajaran? Atau saya diam saja Om? Saya selalu berdoa minta petunjuk dari Tuhan, tapi sampai sekarang masih belum dijawab Tuhan. Terima kasih Om. Saya tidak tahu adikmu sudah menikah atau belum. Ini di luar negeri. Yang pertama, mesti ditegur. Karena itu adik. Tetapi kapan? Di mana? Ya, kapan, di mana? Lalu, cara kamu bicara. Itu yang penting. Ya. Kapan, when, where, and how. Oke? Ini penting. Kapan, ya. Di mana, bagaimana, penting, harus tegur. Setelah itu, jangan banyak bicara. Ini penting. Jangan banyak bicara. Lalu yang kedua, jangan ingat-ingat perbuatan masa lalunya. Nanti membangkitkan dendam. Apalagi kebencian untuk membalas. Ini Tuhan tidak berkenan. Apalagi mau mencelakai dia. Wah, Anda nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan main-main. Anda akan berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan adikmu. Saya ingatkan, yang ketiga, Tuhan akan membuat perhitungan sendiri. Jangan itu hak Tuhan lu ambil alih. Jangan you ambil alih. Biar kembalikan ke Tuhan. Sekarang fokusmu urusi rumah tanggamu sendiri. Dan fokus ke mama yang sekarang dibimbing mengenal Tuhan. Dan jangan lupa Truth ID. Ya, terus doa pagi bersama-sama dengan saya setiap hari. Ya. Oke. Saya kira ini penting. Oke, cukup.
0887 1985. Pak, terima kasih. Kemarin sudah menjawab pertanyaan saya. Saya melihat pengajaran Anda tentang konsep Tritunggal. Tapi kok saya malah berpikirnya, itu Dwitunggal ya Pak, karena Bapaknya menggarisbawahi Logos dan Theos, mohon diluruskan. Saya juga menonton saat Bapak bilang Yesus mati 2 kali. Yesus dibunuh Bapak sebelum rohnya dimasukkan dalam rahim Maria. Orang mesti dengar ucapan, kalau Anda yakin ada pranatal. Ada pranatal ya, kalau yakin ada pranatal, sudah ada sebelum dia datang. Ya mestinya, gimana cara dia dijadikan roh nul pudul dimasukkan ke dalam rahim Maria? Pertanyaan soal Tritunggal akan saya jawab nanti. Dalam seminar dan PA yang panjang. Saya akan penuhi. I promise I will fulfill my promise. Oke. Pak, bagaimana cara supaya hidup kita tidak dikuasai dendam dan kebencian? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya berusaha melepaskan pengampunan kepada seseorang, tapi saat melepas pengampunan, dada saya terasa sesak dan kepala saya terasa sakit. Tolong Pak, saya tidak ingin hidup ada dikuasai dendam kebencian. Anda ini orang baik, masih bisa punya sasak dada, kepala sakit waktu melepaskan. Ini proses. Saya juga mengalami begitu, artinya saya ini orang keras dan pendendam, benar. Wah, hari-hari pertama saya belajar untuk melepaskan itu. Kayak orang sakau, lewati. Artinya jalani itu, lewati itu. Tapi tetap, aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Lalu, ku mengenakan hidupmu. Mengenakan hidup Tuhan. Memilih bukan mengenakan dagingmu. Hidup Tuhan yang kita kenakan, bro. Ini bro atau sus nih? Ya, bro. Udah, belajar ya. Mengenakan hidup Tuhan. Nanti Anda bisa. 5. Logos, Yesus, Theos, Bapa. Apa bedanya Logos dan Logos? Nanti akan saya jawab. Apa Kristen dan Yahudi menyembah Allah yang sama? Ya. Amin. Oke, itu aja. Allah sama dalam arti Yahweh loh ya. Oke. Baik saudara, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan lupa doa pagi jam 5. Ikut terus Truth ID. Tuhan memberkati.